Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 638B26, yaitu terdiri dari Cindy Laruspani, Mutia Marcella, Harun Ar-Rasyid, dan Arafe Karzali, dan Farisman Tafonao. Dengan judul yaitu Etika Profesi di Bidang Akuntan. Etika profesi, pengertian etika. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha menopang secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, yaitu ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika akuntansi. Seperangkat prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh para akuntan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa para akuntan bertindak atau dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Etika akuntansi Indonesia juga bertujuan untuk membangun kepercayaan antara akuntan dan klien, serta menjaga integritas dan kredibilitas profesi akuntansi di Indonesia. Dalam praktiknya, etika akuntansi Indonesia mencakup berbagai hal, seperti kerahasiaan informasi klien, independensi akuntan, pengungkapan yang jujur dan akurat, serta penolakan terhadap praktik-praktik yang melanggar etika. Para akuntan di Indonesia diharapkan untuk memahami, menghormati, dan mengikuti prinsip-prinsip etika ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Etika yang harus diikuti yaitu adalah etika akuntansi melibatkan kejujuran, integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan audit. Etika akuntansi juga mencakup kewajiban akuntan terhadap masyarakat, investor, pemegang saham, dan semua pihak yang bergantung pada informasi keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia Marcella. Prinsip-prinsip etika akuntansi. Prinsip-prinsip etika akuntansi membimbing perilaku dan tindakan pada para akuntan dalam melaksanakan tugas mereka. Beberapa prinsip utama dalam etika akuntansi meliputi yang pertama, integritas merupakan prinsip utama dalam etika akuntansi. Para akuntan diharapkan untuk bertindak dengan jujur, jelas, dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, objektivitas. Mengharuskan akuntan untuk menjaga independensi mental dan profesional dalam pengambilan keputusan. Mereka harus menghindari pengaruh pribadi atau kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Kompetensi adalah prinsip etika akuntansi yang menuntut para akuntan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka harus memperkembangkan diri dan mengikuti perkembangan teknik dalam bidang akuntansi. Prinsip kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam praktik akuntansi. Mereka harus sensitif dan rahasia tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang tepat. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak
di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Peranan etika dalam profesi. Yang pertama, nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai pada satu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Yang ketiga, sorotan masyarakat menjadi semakin tajam, manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama atau tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi pemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah, pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi properti dikenal dengan mafia tanah atau spekulan tanah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Harun. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama itu ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang B, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ada keadilan. Ini menuntut kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki kebebasan. Kemudian yang kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ada prinsip etika profesi terhadap keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan. Selanjutnya ada syarat-syarat suatu profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Next. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama ada sanksi moral, dan yang kedua ada sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Selanjutnya ada tujuan kode etik profesi.
Yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy Larasani. Di sini ada profesi. Istilah profesi suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejujuran juga belum cukup disebut profesi, tapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Yang harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Menurut profesi, yang pertama mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama purna waktu. Yang ketiga dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat dilaksanakan dengan ketertiban pribadi yang mendalam. Sedangkan menurut profesi, yang pertama orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya. Yang ketiga, hidup dari situ. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Akuntan perusahaan atau corporate accountant, akuntansi perusahaan adalah seseorang yang ahli dalam akuntansi lalu mengabadikan dirinya untuk menggunakan keahliannya di perusahaan atau organisasi yang melibatkan penggunaan penanganan dan pengarsipan data keuangan perusahaan. Umumnya itu digunakan untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan pajak. Di sini ada peran akuntan. Perusahaan menjadi sangat penting bagi kelancaran operasional bisnis. Untuk lebih jelasnya berikut berita bisnis jabarkan peran akuntan perusahaan. Yang pertama, membuat pembukuan dasar akuntansi tingkat pemula, mencatat transaksi keuangan dan menyiapkan dokumen sumber untuk operasi bisnis. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Peran penting seorang akuntan perusahaan adalah membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Laporan keuangan ini mempresentasikan aktivitas dan posisi keuangan perusahaan saat ini dan membantu dalam pengambilan keputusan dan operasi bisnis berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, menawarkan wawasan melalui analisis keuangan divisi akuntansi perusahaan internal, memberikan wawasan yang terinformasi melalui analisis dan perbandingan keuangan untuk membantu memutuskan apakah keputusan bisnis akan menguntungkan atau tidak. Yang keempat, merencanakan anggaran akuntan yang terkait dengan perusahaan juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran dan membuat tujuan pengeluaran dan laba yang sesuai dengan situasi keuangan perusahaan. Advertisement. Selain itu, akuntan perusahaan menjalankan audit dan pemeriksaan untuk memastikan departemen perusahaan tetap berpegang pada anggaran yang dialokasikan dan tujuan pengeluaran. Membuat akuntansi penggajian dengan SDM perusahaan besar milik departemen. Divisi Sumber Daya Manusia menangani gaji staf, akun pensiun, dan tugas-tugas terkait penggajian lainnya. Melakukan manajemen pengeluaran akuntan perusahaan dalam menyetujui atau menolak faktur dan permintaan pengeluaran oleh berbagai departemen perusahaan dengan mempertimbangkan saldo akun, pendapatan, dan kinerja keuangan perusahaan. Selebihnya akan dilanjutkan
oleh teman saya, Farisman. Baik, saya akan melanjutkan ke studi kasus etika profesi akuntansi. Manipulasi laporan keuangan PT KAI. Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasiaman reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkan pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah telah diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kerugian dalam catatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Nah, di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Nah, terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan, sehingga sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui penderitaan kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Nah, sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah dapat diraih pada tahun tersebut. Nah, diduga manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini telah terjadi pada tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. PT KAI sebagai suatu lembaga memang memiliki kewenangan untuk menyusun laporan keuangannya dan memiliki auditor eksternal untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan tersebut. Tetapi PT KAI tidak boleh mengabaikan dimensi organisasional penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Ada hal-hal mendasar yang harus diperhatikannya sebagai wujud penetapan tata kelola perusahaan yang baik. Auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki integritas serta prosesnya harus dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya. Dalam hal ini, PSAK dan SPAP. Selain itu, auditor eksternal wajib melakukan komunikasi secara benar dengan komite audit yang ada pada PT Kereta Api Indonesia guna membangun kesepahaman di antaranya seluruh unsur lembaga. Selanjutnya, solidaritas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen di dalamnya. Secara tidak langsung, upaya ini menunjang terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu pengampung kepentingan. Nah, kesimpulan dari pembahasan di atas, etika akuntansi merupakan landasan moral yang penting dalam praktik akuntansi dalam memastikan integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan. Para akuntan harus mengikuti prinsip-prinsip etika akuntansi. Hal ini meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Etika akuntansi juga relevan dalam berbagai aspek akuntansi, seperti profesi akuntansi, pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, audit, dan pengendalian internal.
di era digital tentang tantangan baru muncul dan pelatihan etika akuntansi menjadi penting. Nah, etika akuntansi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan membentuk reputasi profesi akuntansi yang etis. Baik, sekian dari presentasi kami tentang etika profesi akuntansi ini. Jika banyak kesalahan dalam penyampaikan presentasi ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.